Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan Yusha Shokani Maki Komerita Kedowa Isekai Heiwa Dista. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito telah mendapatkan cinta dari Kuro nih. Meski dia itu harus berkorban banyak demi Kuro. Dan untung saja Shiro juga mau sedikit membantu Kaito dalam hal itu. Kalau nggak ada Shiro, mungkin saja ceritanya akan berbeda teman-teman. Tapi di saat terakhir, si Shiro juga cemburu sama Kuro nih. Karena memang dia itu sudah membantu Kaito berkali-kali. Tapi kenapa Kaito tetap saja memilih Kuro dibandingkan dengan dirinya? Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot ke beberapa jam setelah kejadian itu. Ya, dalam kamarnya, Kuro dan Kaito itu sedang bermesraan karena memang mereka itu baru saja resmi menjadi sepasang kekasih. Memang awalnya Kaito itu cukup malu untuk menatap Kuro ketika sudah menyatakan perasaannya. Tapi nampaknya Kuro juga sedikit membantu Kaito untuk lepas dari rasa malunya itu. Dan di sini Kuro juga mulai tanya nih, dari manakah Kaito mendapatkan buah emas ini? Mendengarkan hal itu, Kaito pun langsung menjawab kalau dia mendapatkannya dari alis. Tentu Kuro sudah bisa menebak jawaban Kaito itu. Jadi dia pun hanya tertawa mendengarnya. Lalu dia juga bertanya nih, jadi apakah Kaito tahu arti dibalik memberikan buah emas ini kepada dirinya? Nah, ketika mendengarkan pertanyaan kedua ini, Kaito pun jadi kosong. Karena kalau dipikir-pikir, alis hanya memberitahu kalau Kaito memberikan buah ini kepada Kuro, maka Kuro akan menolaknya. Tapi Kaito itu nggak pernah tanya mengenai apa maksud dibalik penyerahan buah emas itu kepada Kuro. Nampaknya Kuro juga tahu nih, kalau Kaito tidak mengetahui artinya. Jadi di sini, dia pun berkata kalau memang arti penyerahan buah emas ini kepada lawan jenis itu sama saja dengan melamarnya. Sebenarnya ini adalah tradisi yang biasa dilakukan dalam pelamaran suatu roh. Tapi terkadang ada beberapa manusia juga yang menirukannya. Jadi dari awal, Kuro mengira Kaito itu udah tahu tentang artinya. Tentu, Kaito pun terkejut dengan hal itu. Dia memang ingin menjadikan Kuro sebagai kekasihnya. Tapi dia masih belum memikirkan untuk langsung melamarnya. Memang nih, alis itu selalu gila dalam merencanakan sesuatu, jadi Kaito berniat untuk memukulnya jika bertemu nanti. Nah, di sini Kuro juga melanjutkan nih, kalau lamaran ini akan sukses bila mana sang penerima buah itu menerimanya dan memakannya. Seraya dengan itu, Kuro pun langsung memakan buah emas pemberian dari Kaito. Tentu, Kaito pun sangat terkejut karena Kuro menerima lamarannya dengan sangat enteng. Tapi di sini nampaknya sudah tidak ada keraguan lagi dalam hatinya Kuro. Dia pun mendekati Kaito untuk memeluknya dengan sepenuh perasaan. Dia juga berkata kalau akhirnya dia bisa menemukan seseorang yang mau berdiri di sampingnya dan berdiri bersamanya dengan status yang setara. Tentu, ketika mendengarkan perkataan yang tulis itu, membuat Kaito juga memeluk Kuro nih. Jadi akhirnya, dia pun bisa menghilangkan kegelapan dari hatinya Kuro dan menjadi seseorang yang selama ini dicari sama Kuro. Tentu, itu adalah hal yang luar biasa yang pernah dicapai sama Kaito. Apalagi selama ini juga Kuro selalu membantunya. Jadi Kaito juga sangat senang ketika dirinya bisa membantu Kuro. Nah, di tengah kemesraan itu, Kuro juga langsung membuka semua ceritanya kepada Kaito nih. Dia pun ingin mengungkapkan identitas aslinya kepada Kaito. Seperti yang Kaito tahu, kalau sewaktu tadi Kuro sempat memiliki wujud yang sama dengan Shiro. Itu bukanlah suatu kebetulan, karena memang dari awal mereka berdua adalah satu makhluk yang sama. Atau lebih tepatnya, Kuro adalah bagian dari kekuatan Shiro sendiri. Mereka adalah cermin dan bayangan yang tidak pernah terpisahkan. Tentu, Kaito pun sangat terkejut dengan fakta itu. Tapi di sini, dia pun memutuskan untuk tetap mendengarkan Kuro bercerita tanpa menyalahnya. Kuro bercerita nih, kalau memang pada awalnya, dunia ini hanya diciptakan oleh Shallow Vernal sebagai Dewi Pencipta. Namun nih, walaupun dia adalah Dewi Pencipta, nampaknya Shallow Vernal sendiri tidak memiliki ketertarikan apapun terhadap ciptaannya. Bahkan, dia juga bingung bagaimana dia menjalankan kekuasaannya dalam dunia ciptaannya ini. Maka dari itulah, selain menciptakan dunia, dia juga menjatuhkan sebagian kekuatannya ke atas dunia. Dan dari situ terciptalah Kuro Moina teman-teman, yang ditugaskan untuk tumbuh dan merasakan keindahan dunia yang telah diciptakan Shallow Vernal. Dan yang lebih ironisnya lagi nih, memang kekuatan Kuro dan Shiro itu seimbang teman-teman. Tapi Shiro sendiri memberikan sebuah sihir khusus kepada Kuro agar Kuro itu bisa membunuhnya dan merebut kekuasaan dunia ini dari tangannya.
Karena nih, balik lagi, Kuro sendiri tercipta untuk tumbuh dan mengatur dunia ini, sedangkan Shiro hanya bertugas untuk menciptakan dunianya saja dan tidak ingin mengurusnya. Maka dari itu, Shiro menganggap kalau setelah penciptaan dunia itu selesai, maka tugasnya juga sudah selesai. Tidak ada yang bisa dia kerjakan lagi dan dia juga tidak dibutuhkan lagi dalam dunia ini. Meskipun begitu, Kuro tidak semerta-merta ingin membunuh sebagian dari kekuatannya itu. Dan tindakannya yang menyerang Shiro pada 2000 tahun yang lalu juga dilakukan untuk menyadarkan Shiro kalau memang dia sangat keras kepala untuk segera mati. Padahal dunia yang dia ciptakan terlihat sangat indah. Tapi kenapa dia itu tidak ingin menikmati ciptaannya sendiri dan malah ingin mati? Itu adalah hal yang terbodoh yang pernah didengar sama Kuro Moina. Maka dari itulah mereka bertengkar pada 20.000 tahun yang lalu. Nah, karena si Shiro juga sudah menciptakan berbagai dewa yang menjadi pelayannya, maka dari itu si Kuro juga menciptakan bawahannya sendiri teman-teman, yaitu 6 penguasa dunia iblis. Nah, bila mana si Kuro itu harus melawan semua dewa ciptaan Shiro terlebih dahulu sebelum berduel dengannya, hal itu akan sangat merugikan baginya teman-teman, karena memang kekuatan mereka itu benar-benar seimbang. Tapi jika salah satu dari mereka sudah kelelahan terlebih dahulu, maka kemungkinan pihak yang lelah itu akan mati terlebih dahulu juga. Panel cerita pun berpindah ke 20.000 tahun yang lalu nih, tepatnya di mana perang antara dunia iblis dan alam dewa itu dimulai. Saat itu gerbang yang menghubung antara alam iblis dan dewa pun tiba-tiba saja digempur oleh kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan sampai meluluhlantahkan gerbang itu. Tentu hal itu membuat semua dewa tertinggi jadi bersiaga nih, karena mendapatkan serangan kejutan seperti itu. Nah, saat itu Kronos juga dengan cepat langsung menuju ke gerbang penghubung alam itu untuk mengetahui iblis brengsek mana yang menghancurkannya. Di sini karena statusnya sebagai dewa tertinggi, Kronos itu seperti tidak mengenal takut teman-teman. Karena dia mengira kekuatan iblis nggak mungkin bisa menandingi kekuatan dewanya yang diberikan oleh Shallow Vernal. Namun gak disangka nih, tak lama setelah Kronos mencapai gerbang itu, dia pun langsung disambut oleh bogem mentah dari Ain yang muncul secara tiba-tiba. Tentu hal itu membuat Kronos jadi keheranan. Dia adalah dewa tertinggi, tapi kenapa dia bisa dipecundangi seperti itu oleh salah satu iblis tidak dikenal? Nah, itulah pertarungan pertama antara Kronos dan Ain, teman-teman. Selanjutnya menjadi bagian dari Life dan Isis. Ya, saat itu keduanya juga bertemu di gerbang yang menghubungkan kedua alam. Dan terjadi pertarungan yang cukup dahsyat di sana antara Isis sang ahli dalam penggunaan sihir melawan Life yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Selanjutnya, kisah pun menyorot kepada pertarungan antara Fate dan Shaltir. Nah, waktu itu awalnya Fate sendiri tidak ingin bertarung secara langsung, karena memang kekuatannya adalah mengendalikan takdir. Jadi dia bisa saja mengubah takdir Ain dan Isis untuk kalah dari Kronos dan Life. Tapi di sini Shaltir pun datang untuk menghentikannya. Melihat kedatangan Shaltir membuat Fate sedikit terkejut nih, karena memang sekarang ini dia berada di domainnya sendiri. Jadi bagaimana caranya Shaltir itu bisa masuk ke sini? Namun, dia lebih memilih untuk tidak mempertanyakannya. Fate juga sempat menyebut Shaltir ini sebagai badut, lalu menyerangnya dengan sebuah kekuatan gelombang kejut. Nah, anehnya saat Shaltir ingin membalas serangan dari Fate, semua sihir yang diciptakan oleh Shaltir itu seperti dibatalkan secara terus-menerus teman-teman. Dan itu sedikit membuatnya frustasi. Di sini, Fate pun berkata selama Shaltir berada di domainnya, maka dia itu tidak memiliki takdir untuk menang melawannya. Nah, ketika mendengarkan hal itu, Shaltir pun langsung tertawa nih. Seraya dengan itu dia pun berkata, kalau seperti itu, dia akan mulai serius dari sekarang. Karena nampaknya menggunakan setengah kekuatan dalam melawan dewa tertinggi itu terlihat mustahil ya. Nah, setelah mengatakan hal tadi, tubuh Alice pun dipenuhi kekuatan yang aneh yang membuat Fate itu nggak bisa melihat takdir dari Shaltir sendiri. Tentu hal itu membuat Fate jadi panik nih. Dia pun bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dimiliki sama Shaltir ini. Nah, melihat hal itu, Shaltir pun berkata kalau memang dia adalah badut yang tidak terpengaruhi oleh takdir dan akan selalu tersenyum di akhir. Ya, nampaknya Shaltir telah menunjukkan kekuatan aslinya kepada Fate nih. Kekuatan yang katanya bukan berasal dari dunia ini. Nah, ditambah lagi nih, ada satu storyline yang menarik dalam pertarungan Shaltir versus Fate ini teman-teman. Storyline-nya ini berbunyi seperti ini. Melawan dewa takdir yang melepaskan kekuatan penuh, Shaltir juga memanggil kartu trufnya. Gadis yang pernah disebut pahlawan di dunia yang tidak ada di sini telah melepaskan pedang aslinya. Nah, pas baca storyline ini, gue mikir nih, apakah sebenarnya Shaltir juga bukanlah orang dari isekai ini ya?
Menarik buat dicari tahu sih. Oke, lanjut nih. Panel cerita pun berpindah kepada Megiddo, Lilywood, dan McNawell. Nah, saat itu mereka sedang bertarung dengan puluhan dewa tinggi yang ada nih. Dan nampaknya rencana mereka adalah menghajar sebanyak-banyaknya dewa tinggi sampai Shallow Vernal itu keluar menuju medan perang. Namun saat itu ternyata masih ada satu dewa tertinggi yang masih tersisa, yaitu dewa bencana, teman-teman. Karena itu Megiddo lah yang menjadi lawan dari dewa bencana itu. Sementara Lilywood dan McNawell masih tetap menjalankan rencana mereka. Tak lama setelah pertempuran itu terjadi nih, Shallow Vernal pun turun ke medan perang untuk mengurusinya. Tentu hal itu menjadi penyemangat moral bagi para dewa. Namun para iblis juga datang bukan tanpa rencana yang matang. Setelah Shallow Vernal itu turun ke medan perang, Megiddo pun langsung berteriak ke arah langit untuk memanggil Kuromoina. Dan Kuromoina pun akhirnya datang ke medan perang juga nih, lalu membawa Shallow Vernal masuk ke dalam domainnya untuk diajak berduel, teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke pertarungan Shallow Vernal melawan Kuromoina. Nah, dalam dimensi yang dibuat sama Kuromoina, mereka berdua pun saling beradu pukul satu sama lain hingga bisa mengerti perasaan satu sama lain juga. Dimana si Kuromoina berharap kalau Shallow Vernal bisa menghargai ciptaannya, dan di satu sisi si Shallow Vernal juga ingin mendapatkan pengakuan dari Kuromoina kalau dirinya punya hati juga nih. Setelah mereka saling mengerti satu sama lain, perang itu pun berakhir dengan sendirinya, teman-teman. Ain dan Kronois, Isis dan Life, Shaltir dan Fate, lalu Megiddo dan Dewa Bencana, semuanya bertarung imbang. Tapi yang gregetnya di sini, mereka berdelapan juga memiliki hubungan pertemanan yang spesial setelah pertarungan itu. Dimana nih Isis dan Life itu sering bertukar surat, sedangkan Shaltir dan Fate itu malah ngeteh bareng sewaktu mereka selesai bertarung. Panel cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah perang besar itu terjadi. Di sini, Shiro atau Shallow Vernal pun sedang termenung di sebuah pilar yang berisikan penglihatan tentang masa depan dunia nih. Dan di saat dia melihat-lihat isinya, mata Shiro pun tertuju kepada laki-laki berambut coklat yang bahkan tidak dikenalinya. Itu adalah hal yang aneh. Tidak mungkin dia tidak mengenali ciptaannya sendiri. Jadi apakah manusia berambut coklat ini berasal dari dunia lainnya? Itulah yang dipikirkan oleh Shiro. Dan dia pun nampaknya menantikan kedatangan manusia itu ke dalam dunianya. Dia menyebutkan kalau manusia itu akan menjadi singularitas miliknya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Yu Yu Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.